2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. 1. Understanding, perspektif sejarah dan perspektif matematika yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema serta bagaimana konsep yang berkaitan. Kedua, entusiasme. Sejarah matematika banyak memberikan sisi aktivitas yang menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga, skill. Memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Menurut John Fowler menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu menceritakan tentang sejarah matematikawan, menyediakan pengantar sejarah matematika, mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan dan pandangan lain dari sejarah, merencanakan suatu pendekatan pedagogik, dan menuntut siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah, merencanakan urutan dan menstruktur topik dengan landasan sejarah. Tokoh matematika. Yang pertama, Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di Turki. Beliau mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Sumbangan matematika yang terpenting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Euclid, ilmuwan matematika yang sangat terkenal dari Alexandria. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on division yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Archimedes. Di bidang fisika, dia menemukan gaya angkat pada fluida. Di matematika, dia sudah mengenal konsep ketakbingaan yang merupakan bahan dasar dari kalkulus integral. Juga penemuannya terhadap nilai pi lebih mendekati dari ilmuwan sebelumnya, yaitu 223/71 dan 220/70. Di bidang astronomi, dia membuat pemodelan tata surya. Alcibiades juga menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu ia sering disebut sebagai bapak integral. Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Sumbangan lain adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus iterasi Newton-Raphson. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX plus C sama dengan BB. Ia juga memberikan rumus untuk luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi-sisi segi 4. Al-Khwarizmi. Beliau menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Maka dari itu, beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar. Beliau adalah orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Beliau juga memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Beliau juga membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Beliau juga menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundial. Beliau juga menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu Arab dengan solusi sistematis. Fibonacci, seorang matematikawan Italia yang terkenal sebagai penemu bilangan Fibonacci.
dan perannya dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa, algorisma. Beliau adalah perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir, Egyptian fraction. Dalam Liber Quadratum, The Box of Square, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan ganjil. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Descartes, karya terpenting terletak pada geometri yang membahas mengenai matematika, dan beliau sering disebut sebagai bapak filsafat modern, dan beliau juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Fermat adalah seorang matematikawan asal Prancis. Beliau terkenal dengan teorema terakhir yang ia cetus yang buktinya menjadi perdebatan di antara para matematikawan selama 357 tahun hingga matematikawan Andre Wiles berhasil membuktikan teoremanya. Pascal, karya-karyanya terus bertambah mulai dari merancang bangunan segi 6 hexagram, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Pascal juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pascal juga membangun dasar-dasar teori probabilitas. Newton, seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, sehingga beliau disebut sebagai bapak ilmu fisika klasik. Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Beliau juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kecepatan suara. Dalam bidang mekanika, beliau mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut Gauss. Beliau adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Gauss menciptakan cara untuk menghitung deret aritmatika. Beliau adalah ilmuwan dalam berbagai bidang, matematika, fisika, dan astronomi. Bidang analisis dan geometri menyumbang banyak sekali sumbangan pikiran dari Gauss. Dalam matematika, kalkulus termasuk limit. Ia salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatian Paul. Beliau adalah seorang matematikawan asal Jerman keturunan Yahudi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan teori himpunan. Ketika teori himpunan diperkenalkan untuk pertama kalinya, tidak banyak matematikawan yang melihat seberapa penting teori itu. Akan tetapi, sekarang teori himpunan digunakan sebagai dasar untuk